Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mawardi Putri dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Equity pada PT Perdana Gapura Prima Tbk pada tahun 2014 sampai 2023. Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya kinerja keuangan perusahaan untuk menarik minat investor. Return on equity atau ROE merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. Sedangkan untuk current ratio dan debt to equity ratio merupakan dua rasio keuangan yang dijadikan acuan untuk menilai likuiditas dan struktur permodalan perusahaan. Penelitian ini ingin melihat seberapa besar pengaruh kedua variabel tersebut terhadap return on equity. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah current ratio berpengaruh terhadap return on equity? Yang kedua, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return on equity? Dan yang ketiga, apakah current ratio dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh terhadap return on equity? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return on equity. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap return on equity. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh current ratio dan debt to equity ratio secara simultan terhadap return on equity. Penelitian ini diharapkan bermanfaat yang pertama tentunya bagi mahasiswa sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan. Dan yang ketiga, bagi investor sebagai bahan analisis sebelum melakukan investasi di pasar modal. Dalam landasan teori dibahas mengenai pengertian dan konsep dasar. Yang pertama ada current ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, ada debt to equity ratio untuk melihat seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan modal. Dan yang ketiga, return on equity sebagai indikator efisiensi penggunaan modal sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan bantuan software eFuse 13 untuk mengolah data. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi yang pertama ada uji statistik deskriptif untuk melihat karakteristik umum data seperti nilai maksimum, minimum, dan rata-rata dari setiap variabel. Yang kedua ada uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal. Dan yang ketiga ada uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Yang keempat ada uji heterokedastisitas untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada data residual. Yang kelima ada uji autokorelasi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar residual saat ini dan sebelumnya. Yang keenam ada uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on equity secara bersamaan. Yang ketujuh ada uji parsial atau uji T untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap return on equity. Yang kedelapan ada uji simultan atau uji F untuk menguji pengaruh dua variabel independen secara bersama-sama terhadap return on equity. Yang kesembilan ada uji koefisiensi determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya. Penelitian terdahulu atau research gap. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan current ratio berpengaruh positif terhadap ROE, namun ada juga yang menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Hal ini menciptakan celah penelitian atau research gap yang saya coba isi melalui studi perusahaan pada sektor properti ini, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizika Putri, Nasya Dila, dan Fakung Rahman tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Equity pada PT Aneka Tambang Tbk periode 2013 sampai 2022 menunjukkan bahwa secara parsial current ratio dan debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Begitu pula secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan terhadap return on equity.
Sedangkan hasil yang dilakukan oleh Richika bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nohita Cipta Nada dan Danu Hasanuh tahun 2021 yang menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh secara parsial terhadap return on equity dan debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return on equity. Selanjutnya ada kerangka penelitian saya di mana hipotesis yang pertama adalah current ratio berpengaruh terhadap return on equity ratio. Hipotesis yang kedua, debt to equity ratio berpengaruh terhadap return on equity ratio. Lalu hipotesis yang ketiga, current ratio dan debt to equity ratio berpengaruh terhadap return on equity ratio. Berikut adalah hipotesis penelitian saya. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data sekunder dalam penelitian ini berupa current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on equity, di mana data-data tersebut bersumber dari data laporan keuangan perusahaan properti dan real estate PT Perdana Gapura Prima Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2023. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahunnya pada PT Perdana Gapura Prima Tbk dari tahun 2013 sampai 2024. Waktu penelitian ini dilakukan dari Maret 2024 sampai Juni 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan laporan keuangan PT Perdana Gapura Prima Tbk tahun 2014 sampai 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah current ratio dan debt to equity ratio yang diambil dari neraca dan return on equity yang diambil dari neraca dan laba rugi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan yang didapat dari website PT Perdana Gapura Prima Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historikal dari perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BI dari tahun 2014 sampai 2023 pada PT Perdana Gapura Prima. Jenis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, uji deskriptif. Dilihat hasilnya adalah seperti ini. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas di mana sigprop-nya 0,609981 lebih besar dari 0,05 bahwa data terdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, nilai FIF 1,003985 lebih kecil dari 10 bahwa data tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi yang dan layak digunakan. Yang keempat ada uji heterokedastisitas, probe R-square 0,4477 lebih besar 0,05 bahwa data tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, dapat dilihat bahwa nilai konstanta yang didapat yaitu senilai 964,6937 pada variabel current ratio senilai min 0,000456 dan pada variabel debt to equity ratio senilai 0,075329, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Selanjutnya ada uji hipotesis, uji parsial atau uji T, di mana hasil current ratio min 0,083249 lebih kecil dari 2,36462 dengan propsik 0,9360 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Dan hasil debt equity ratio min 1,923581 lebih kecil dari 2,36462 dengan propsik 0,0954 lebih besar dari 0,5, artinya tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Selanjutnya ada uji hipotesis, uji parsial, uji F. F statistik lebih besar dari F tabel, yaitu 1,871064 lebih kecil dari 4,74 dengan propsik 0,223371 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak berpengaruh signifikan secara simultan. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi R-square 0,348360
atau 34,83%, yang artinya variabel current ratio dan debt equity ratio memiliki pengaruh sebesar 34,83%, sisanya 65,17% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Kesimpulannya, hasil current ratio terhadap return equity tidak berpengaruh atau tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Richika Putri, Nasyadila, dan Fakung Rahman tahun 2024. Yang kedua, hasil debt equity ratio terhadap return on equity tidak berpengaruh dan juga tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Richika. Yang ketiga, hasil current ratio dan debt equity ratio terhadap return on equity tidak berpengaruh dan tidak sejalan juga dengan penelitian oleh Richika. Sarannya, diharapkan penelitian lain meneliti variabel independen lain selain current ratio dan debt to equity ratio yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar. Selanjutnya, saran untuk investor. Perlu mencari alternatif variabel lain selain current ratio dan debt to equity ratio terhadap keputusan investasi. Untuk investor, mencari alternatif variabel lain selain current ratio dan debt to equity ratio untuk keputusan investasi. Selanjutnya, bagi perusahaan perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan dana agar current ratio tetap optimal tanpa mengurangi profitabilitas. Demikian presentasi skripsi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya siap menerima saran dan kritik dan menjawab pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.